Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup selamanya. Tuhan, Kau sanggup selamanya. Tuhan, Kau sanggup selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan maut. Engkau bangkit mengalahkan kuasa-kuasa kematian. Karena Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa atas kematian. Dan kami tetap mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan karena Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Seperti Yesus telah bangkit, maka kami juga dibangkitkan dari kematian bersama dengan Tuhan dan hidup dan bangkit menerima hidup yang kekal. Terima kasih Bapa buat kebangkitan-Mu, bahwa kuasa maut tidak bisa menahan-Mu karena Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu menolong dan memberkati kami, yang selalu memberikan yang terbaik buat kami. Engkau Bapa yang hidup, Allah yang maha kuasa di bumi dan di surga. Kebangkitan-Mu membuat kami tetap bangkit dan semangat untuk mengiring dan melayani Tuhan. Dan karena kebangkitan-Mu ya Bapa, maka iman kami tidak sia-sia. Kepercayaan kami, pelayanan kami, kesetiaan kami tidak sia-sia. Pengorbanan kami tidak sia-sia di hadapan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan sebentar hamba kami ke firman Tuhan, urapi hamba, sehingga firman menjadi rema dan kekuatan baru bagi setiap orang yang mendengarkannya. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan saya, Pak Pendeta Eskil Siregar, akan menyampaikan tentang kelanjutan tentang Paskah, yaitu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yesus bangkit pada hari yang ketiga seperti yang telah dijanjikannya kepada murid-muridnya dan kepada kita. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Dan kuasa maut tidak bisa mengalahkannya. Kuasa kematian tidak bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan, adalah Raja, segala Raja. Dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, lutut bertelut di bawah kaki Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita yang hidup, Allah kita yang hidup, yang telah mengalahkan, yaitu kuasa kematian. Maka orang yang percaya kepada Yesus, ketika dia mati dia akan dibangkitkan dan menerima yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan buat kita, yaitu dalam Injil Matius pasal 28
ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, tapi saya bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu getar dan ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah ia tempat ia berbaring." Jadi Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang pada hari pertama minggu itu untuk melihat kubur Yesus, ternyata kubur Yesus kosong. Dan malaikat Tuhan ada di sana dan berkata, "Lihatlah dia, tempat berbaring tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang dikatakannya." Yesus telah bangkit dari antara kematian. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya bahwa kuasa maut, kuasa kematian tidak bisa menahan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Seperti Kristus telah mengalahkan kematian dan dia bangkit dari antara orang mati. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini apa yang menjadi makna kebangkitan Kristus buat kita. Apa makna kebangkitan Kristus itu? Dan untuk apa Yesus bangkit dari antara orang mati? Jadi harus bangkit seperti yang difirmankannya pada hari yang ketiga, pada hari Minggu pertama minggu itu. Dan kenapa orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu? Itu karena Yesus telah bangkit dari antara kematian pada hari Minggu. Makanya orang Kristen itu beribadah setiap hari Minggu. Yesus telah bangkit daripada hari pertama minggu itu, memperingati kebangkitan Kristus yang telah menang atas kuasa maut, kuasa kematian. Maka kita menang bersama dengan Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang. Kitalah sebagai umat-umat pemenang bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus mengerti dan memahami untuk apa Yesus bangkit, apa makna kebangkitan Kristus. Yang pertama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membuktikan bahwa kuasa maut, alam kematian tidak bisa menguasainya. Seperti firman Tuhan mengatakan tadi. Kata mereka itu, "Lihat, Bu, nggak ada dia di sini tempat berbaring. Dia sudah bangkit dari antara kematian." Artinya kuasa maut tidak bisa menguasai Yesus. Tidak bisa, alam maut, alam kematian tidak bisa menguasai Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, Yesus berkuasa atas kematian. Dia akan bangkit dari antara kematian. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa kematian telah dikalahkan. Jadi kematian tidak bisa menahan Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan dan Allah yang hidup. Ini. Jadi kita harus tetap mengerti bahwa orang yang mati dalam Yesus Kristus Tuhan, kuasa maut tidak bisa menahannya. Kuasa kematian dia akan dibangkitkan kelak ketika Yesus datang kembali pada kebangkitan yang pertama. Pada kebangkitan pertama kita akan dibangkitkan bersama Yesus. Bahkan ketika Yesus mati, maka ada gempa bumi yang dahsyat, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibangkitkan. Itu artinya Yesus adalah Tuhan atas kebangkitan dan kematian itu.
Yang kedua, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna kebangkitan Kristus? Yang kedua, untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa janjinya digenapi dan kekal. Apa itu janjinya? Yesus berjanji dan berkata pada hari yang ketiga aku bangkit. Benar, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara kematian. Artinya janji Tuhan, firman Allah itu tidak pernah berubah, kekal dan pasti digenapi dalam seluruh hidup kita. Bahwa Yesus itu janji firman-Nya tidak pernah berubah. Manusia boleh berubah janji firman, janji-janjinya, perkataannya berubah, tapi janji firman Allah tidak pernah berubah dahulu sekarang, pasti digenapi dalam hidup kita. Tetaplah percaya kepada firman Allah, tetaplah percaya kepada firman Tuhan yang hidup ini. Janjinya ya dan amin, dan digenapi dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan firman Allah, jangan pernah meragukan kebenaran firman Allah. Semuanya adalah benar dan tepat pada waktunya akan digenapi. Oleh karena itu, jangan pernah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan meragukan janji firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan, kita imani, kita percaya dan kita lakukan, maka berkat dan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan kita alami dalam hidup kita. Itu artinya bahwa apa yang dikatakan Yesus terjadi. Firman Allah tidak pernah berbohong. Firman Allah tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itulah kebenaran dan memerdekakan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya, jangan pernah kita meragukan firman Allah. Kita imani 100% dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membuktikan atau untuk memproklamirkan bahwa Yesus menang atas kuasa maut, kuasa setan, kuasa gelapan, bahkan kuasa iblis telah tunduk di bawah kaki Kristus. Ini artinya Yesus Kristus yang berkuasa atas kuasa maut, kuasa iblis, kuasa gelapan, roh jahat di dunia ini. Takluk di bawah kaki Yesus. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Maka Yesus telah menginjak kepala ular naga itu. Itu iblis dan tidak berkuasa kepada Kristus. Iblis takluk kepada Yesus Kristus karena dia adalah Tuhan dan Raja segala raja. Kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak bisa menguasainya, karena Yesus adalah kebangkitan yang hidup itu. Adalah kebangkitan dan hidup. Karena dikatakan dalam Yohanes 4 itu, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya, sekalipun dia mati, dia tetap akan hidup dan bangkit bersama dengan Tuhan. Ini, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita tidak mempercayai firman ini. Karena Yesus telah menang atas maut, dan kita juga menang, bahkan lebih daripada menang, kita bersama dengan Tuhan. Karena Yesus telah menang, kita juga menang, mengalahkan kuasa gelapan, kuasa iblis, kuasa setan, roh jahat di udara. Karena ada Yesus bersama dengan kita yang telah memberikan kemenangan demi kemenangan buat kita. Jangan takut. Karena kata tadi di firman Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan sudah menang atas kuasa-kuasa kematian, kuasa gelapan, roh jahat di udara di dunia ini. Jangan takut kepada kuasa-kuasa gelapan, roh jahat di udara. Ada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan untuk kita sehingga menang. Tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Yang seterusnya, apa makna kebangkitan Yesus Kristus itu? Untuk membuktikan bahwa siapa yang mati di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan kelak pada kebangkitan pertama. Dan kita akan menerima, yaitu kerajaan 1000 tahun sebelum kepada Yesus baru. Kita akan dibangkitkan. Tapi kalau kebangkitan kedua, pertama itu orang-orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan tidak akan dibangkitkan. Itulah kebahagiaan buat kita. Tapi orang yang percaya pada Yesus pada kebangkitan pertama, dia akan dibangkitkan untuk menerima kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Dan pada kebangkitan kedua, tidak berkuasa lagi bagi orang percaya. Kebangkitan kedua itu adalah bagi orang-orang berdosa, dan mereka akan dibangkitkan untuk dihukum menerima neraka yang kekal. Kita akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan, dan menerima kerajaan 1000 tahun, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus
di bumi ini. Luar biasa. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Yesus sampai hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena apa? Ketika Yesus bangkit dari antara kematian, dikatakan dalam firman Tuhan, maka tidak sia-sialah iman kita. Tidak sia-sia kepercayaan kita. Tidak sia-sia iman kita kepada Tuhan. Tapi seandainya kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah pengorbanan kita. Sia-sialah kesetiaan kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus bangkit dari antara orang mati, maka iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak sia-sia. Dan semuanya itu berhitungkan kebenaran yang menyelamatkan kita. Siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan dan dibangkitkan dan menerima hidup yang kekal. Dan Yesus Tuhan. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan jangan pernah menyia-nyiakan iman kita. Jangan pernah menyia-nyiakan iman kita dengan menjual imannya gara-gara harta, gara-gara kekayaan, gara-gara uang, gara-gara masalah. Dia tinggalkan Tuhan. Jangan. Semua iman kepada Yesus tidak sia-sia. Iman yang menyelamatkan. Karena Yesus telah bangkit dari antara kematian. Dan iman kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Yang terakhir bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Terakhir, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya? Yang terakhir, Yesus bangkit membuktikan ada harapan, ada hari esok. Itu kita menerima surga yang kekal. Harapan kita adalah kita masuk surga. Maka kita menerima hidup yang kekal. Hidup kita berarti bersama dengan Tuhan. Seperti lagu itu yang telah sering kita nyanyikan, yaitu lagu praise itu, yaitu ketika Yesus bangkit ada hari esok. Ketika Yesus bangkit hidup kita berarti. Ketika Yesus bangkit kita menerima hidup yang kekal. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Itu Yesus telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan musuh-musuhnya. Ketika Yesus bangkit, berseraklah musuhnya. Semua takut, iblis takut dan gemetar. Dan kita berhak menerima hidup yang kekal, surga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus bangkit dari antara kematian, maka kuasa maut bisa menguasainya. Maka iman kita tidak sia-sia. Kita menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan dalam seluruh hidup kita. Biarlah firman ini yang saya berikan ini membuat iman kita semakin kuat dan teguh, bahwa Yesus bangkit supaya kita menerima hidup yang kekal, menerima kehidupan yang kekal, surga yang kekal, dan iman kita tetap tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ini yang saya bagikan. Biarlah Tuhan tinggi dan dipermuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Tuhan diagungkan dan dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kalau oleh kuasa kebangkitan-Mu, maka kami dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Dan iman kami tidak sia-sia di hadapan-Mu. Dan kami tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak takut akan menghadapi kuasa-kuasa gelap dan roh jahat udara. Bahkan mengalahkan ketakutan bersama dengan Tuhan. Kami kalahkan itu. Karena Yesus telah bangkit mengalahkan segala kuasa-kuasa gelapan, kuasa kematian. Kami tidak takut Tuhan dalam hidup ini. Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Bahkan ada bersama dengan kami, memenggari kami, melindungi kami. Sehingga kami tidak takut menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebangkitan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Buat kebangkitan-Mu yang memberikan kekuatan buat kami. Semangat dan sukacita. Sehingga kami mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja atas kuasa maut, kuasa kematian, dan hidup kekal selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, yang telah menang atas semuanya. Dan kami juga lebih dari menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam seluruh hidup kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami dipagari dan dilindungi dari kuasa-kuasa gelap roh jahat udara. Ada malaikat surgawi yang selasa memagari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya.